tadi kita udah tawasulan bareng di makam Mbah Dalem dari Jampang. Nah, kalau Kang Ade sendiri melihat sosok Mbah Dalem itu seperti apa sih? Kalau yang saya tahu ya, sosok beliau itu yang saya kasih isyarat itu ya tinggi, ya orangnya kurus gitu kan, putih inilah putih kayak semacam kayak orang Arab kayak gitu ya, putih gitu. Makanya dia apa, jenggotnya juga panjang segini nih. Nah, jenggotnya panjang. Nah, kalau beliau itu makanya disebutnya, kenapa disebutnya Mbah Dalem gitu kan. Nah, sebenarnya itu hanya gelar alam. Mbah Dalem itu ada lagi Mbah Dalem Manglang Buana, Mbah Dalem gelar ning alam gitu kan. Jadi Mbah Dalem ini itu Mbah Dalem gelar alam karena disebut Mbah Dalem itu karena mau ke wetan itu ngomongnya kan dia mau arah wetan atau ke Cirebon atau kemana itu kan kita nggak tahu. Jadi si jenggotnya itu dimasukin ke jubah. Nah, sambil dia kan waktu itu kan bawa kuda. Nah, bawa kuda putih, otomatis kan namanya kalau nggak dimasukin ke dalam ini si jenggot itu kan kayak semacam ya kan, ya terbang gitu kan, segini kan jenggot beliau itu. Gitu kan. Makanya dimasukin lah ke dalam, makanya itu disebut Mbah Dalem. Jadi bukan ilmunya yang dalam, otomatis kan namanya wali Allah mah udah nggak diragukan ilmunya. Gitu kan. Ya itu hanya gelar alam, gelar ning alam gitu. Nah, kalau biasanya orang-orang tuh ke Mbah Dalem ini tuh cerita karomahnya seperti apa? Karomah beliau itu banyaklah, ada dulu permasalahan, ibaratnya kasus seperti semacam ada jenderal yang nembak anak buahnya, itu kan jarah kesini, alhamdulillah jadi adem, jadi nggak ibaratnya nggak wasilahnya lah, nggak diperpanjang lagi gitu kan. Terus karomah beliau itu kayak ada banyak sinar lah di sini, sinar jadi yang positif gitu ya. Yang karomah-karomahnya yang saya lihat gitu timbulnya ada di makamnya itu kan hijau semua gitu kan. Terus karomah di sini itu kayak semacam apa, zaman dulu itu saudara kata kakek saya dulu. Jadi orang Belanda itu mau nembak apa keluarga saya. Nah, kata orang tua, kata kakek saya, udah jarah aja ke Mbah Dalem 3 hari katanya. Nah, pas 3 hari itu dia tirakat di sini, mimpinlah dia dikasih timun gede. Nah kan timun kan identiknya adem ya, gitu kan. Nah pas dia udah katanya ada pihak udah pulang aja. Nah pas waktu zaman Belanda itu dia balik lagi ke kampung, ya alhamdulillah yang dia ngancam mau nembak itu orang Belanda lewat-lewat aja. Gitu. Jadi nggak kelihatan gak gitu kelihatan, ya. Gitu. Itu karomah-karomah beliau itu ya banyak lagi lah gitu. Iya. Kalau Kang Ade kan pasti sering ketemu sama peziarah yang datang. Biasanya kalau mereka cerita itu setelah datang ke sini tuh gimana gitu pengalaman-pengalamannya? Pengalaman beliau gitu, pengalaman yang jarah-jarah. Soalnya kalau di sini yang jarah itu kebanyakan tarikan. Kalau yang di Mbah Dalem ini tarikan. Jadi ada dalam mimpi, yang waktu orang Bekasi mimpin surah jarah ke Mbah Dalem Gunung Sindur. Gitu. Waktu itu dia nanya-nanya, ya sampai juga ke sini. Gitu kan. Jadi banyakan tarikan lah kalau ke sini gitu kan. Ke Mbah Dalem di sini itu. Terus ya merasa kalau udah jarah ke sini merasa tenang gitu, adem. Gitu, adem tenang. Jadi permasalahan itu hilang lah, nggak ada gitu, adem di sini. Iya. Banyak pengunjung kayak gitu. Banyak. Nah, kalau Sabrina nih ngelihat di sini kayak gimana? Kalau di depan tadi penuh dengan yang mencekam. Pas masuk ke sini tuh rasanya adem. Anginnya juga langsung beda. Kayak beda dimensi gitu loh Kak. Panas kan, tapi pas masuk ke sini tuh langsung nyes gitu. Ya, atmosfernya beda. Gitu.
tadi kenapa saya tanya itu makam siapa? Namanya perempuan ya. Ada yang ganteng berdiri di situ. Oh. Saya tanya itu siapa? Salfok gitu, ya. Langsung salfok soalnya. Pakaiannya juga gagah gitu kan. Sholat ganteng siapa gitu. Makanya langsung kan ini siapa gitu. Itu panglimanya itu. Oh, panglimanya. Jaga di area luar gitu. Udah ditanyain namanya belum? Diajak kenalan. Iya. Terus juga ada Nyimas Solendang Kuning kan ya. Itu tuh sama nggak sih sama Nyimas Solendang Galuh Pakuan? Yang mana? Yang Nyimas Solendang Kuning agak-agak mirip ya, karena Nyimas Solendang Galuh Pakuan yang ada di makam Ibu Ratu Galuh Mangku Alam juga pakai selendang kuning gitu. Selendang kuning juga sama ya kan? Iya. Ya sama sebenarnya, masih itu juga. Cuman kan kalau beliau itu kan namanya para wali-wali itu kan banyak patilasannya. Iya, gitu iya, kan, iya, sama betul. aja gitu. Cuman beda ganti namanya, beda lagi kayak gitu. Kang mau nanya dong, kan biasanya saya baru beberapa kali Kak ke tempat petilasan. Biasanya kan makamnya tuh di dalam ruangan gitu. Kok ini di luar gini, kenapa? Karena mau dibangun itu nih, makam kan mau dibangun nih. Jadi roboh terus. Oh, nggak bisa ditembok gitu ya? Nggak, kalau menurut orang-orang tua dulu juga, mau dibangun permanen dipakai tembok ditutup juga nggak mau, gitu. Jadi makanya terbuka katanya kan, gitu. Pengen terbuka aja gitu, nggak mau ditutup, nggak mau dineko-neko lah, itu nggak mau dibangun gimana. Gitu. Ini juga kan izinnya juga ya benar-benar kayak semacam kayak anak cucu nangis mah ya nangis karena kan untuk kemaslahatan yang jarah. Iya, Ya, supaya nggak gitu. kehujanan, nggak kepanasan. Iya, gitu. iya. Akhirnya di ACC. Makanya akhirnya di ACC lah sama orang tua gitu kan, ibaratnya sama mbah di sini, ibaratnya ya udahlah. Tapi ibaratnya jangan terlalu berlebihan gitu kan. Iya, kalau Mami Furi kan ngelihat makam tuh tadi ada Ibu Ratu Galuh Mangku Alam, makanya kaget juga Ibu Ratu Galuh ada di sini gitu kan. Terus juga ada sosok maung-maungnya Eyang Prabu gitu. Nah, rame kayak memang bener-bener ini tuh tanah Pajajaran. Nah, kalau Kang Ade sendiri suka diikutin maung-maung itu nggak? Kalau cara diikutin sih ya mungkin secara mata batin ya orang yang ngelihat gitu ya, pernah ngelihat gitu orang sebetulnya diikutin sosok maung kayak gitu. Cuman saya kan kita nggak tahu ya kan, kalau sayanya baca udah gitu kan di sini itu benar-benar masih wilayah Pajajaran. Tempatnya juga udah tempat kayak benar-benar di Kebun Raya Bogor kayak gitu kan. Betul adem. Kalau Dilan nih sebagai anak indigo, di sini yang menurut Dilan paling menarik gitu di mana? Sebenarnya sih kalau aku lihat ya tadi pas kita tawasul gitu kan, aku salpok sama yang tadi disebutin yang di pohon silang itu. Kiai Syekh Ali Musa. Ya. Karena dari tadi pas kita tawasul, aku kan sempat noleh ke sebelah kanan gitu, di sebelah sana tuh di samping pohon itu ada yang berdiri yang tadi sosoknya disebutkan gitu ya. Ada sosok pakai tongkat. Iya, laki-laki tua pakai udeng dan dia megang tongkat gitu. Kayak gitu. Dan sosoknya tuh adem banget gitu yang aku lihat. Bercahaya gitu ya, bersinar. Auranya tuh kayak bersinar. Beda sama Siti ya? Aduh. Iya. Nah, kalau di sini itu hanya di sini aja atau ada lokasi lain lagi nih, Kang? Ada lagi di bawah. Di bawah. Itu makam siapa? Makam Mbah Raden Arya, Mbah Buyut Arya kalau orang sini. Mbah Buyut Arya. Kalau orang sini kan namanya Mbah Buyut Arya. Iya. Gitu. Mbah Buyut Arya ini menurut cerita orang-orang sini siapa beliau itu? Iya, itu ibaratnya leluhur orang sini, leluhur sini. Oh, leluhur di Gunung Sindur. Ada lagi yang ngomong ibaratnya kayak semacam kayak apa? Kayak kadipaten gitu, kayak senopati. Senopati. Iya. Makanya ada di sebelah sini kampung Sanapati namanya. Sanapati. Ya, yang di sebelah Kali Cisadane itu. Kayak gitu. Cuman kan biasanya kalau di sebuah
tempat ada makam keramat itu biasanya kalau ada orang-orang yang mau bangun rumah, mau pindah itu harus ziarah dulu, harus izin dulu. Nah kalau di sini orang-orang yang tinggal di sini gitu biasanya datang nggak kalau ada acara-acara tertentu? Kalau di sini sih nggak kayak gitu. Kalau di sini nih. Cuman kalau ada ibaratnya urusan apa gitu suka sowan dulu ke sini, biar dimudahkan sama Allah gitu kan. Iya, gitu, kayak gitu. Kalau masalah pindah ibarat rumah ke sini ibaratnya nggak ada kayak gitu, nggak dibudayain kayak gitulah gitu. Oh Kalau iya. di sini. Nah, saran-saran Kang Ade nih, kan orang tuh macem-macem ya tujuannya apanya datang ke sini. Untuk orang-orang yang mau datang ke sini harus apa dan nggak boleh apa gitu? Ya kalau ke sini intinya kita harus beradab ke orang tua itu, ke leluhur itu kan harus sopan santun. Nah terutama ibaratnya harus sopan santun ke yang ngerawat di sini gitu kan, harus benar. Kalau kita tujuan kita pengen hasil, jadi utamakanlah kita ibaratnya ke yang suka ngerawat di sini gitu kan. Ibaratnya utamakan dalam arti adabnya dah gitu kan. Iya. Biar kita ibaratnya ke orang tuanya juga kita kan langsung enak gitu. Betul, Nggak ada betul. halangan gimana. Iya. Terus di makam kan sini kan ada makam Mbah Arya juga ya. Iya. Mbah Arya. Di situ juga banyak makam-makam yang belum diketahui sama orang-orang sini juga gitu kan. Orang sini juga kan hanya taunya Mbah Buyut Arya aja kan. Iya. Gitu. Iya. Di situ juga ada makam Patilasan Kanjeng Ibu Ratu Galuh. Oh. Itu sama Kanjeng Ibu Ratu Nyimas Subang Larang. Oh, Nyimas Subang Larang. Jadi itu berarti tempat yang pernah disinggahi ya Kang ya. Gitu. Kayak gitu. Ada sumur juga? Ada mata airnya juga ada di situ. Mata airnya. Ibaratnya yang kemarau setahun juga tetap ada. Tetap airnya tetap ada. Makanya orang sini kan ngambil airnya ke situ semua. Nggak Kalau pernah kemarau kering panjang gitu ya? nggak pernah kering. Tapi emang kalau di Petilasan tuh kadang suka hampir mirip ya. Iya. Biasanya kalau makom Ibu Ratu Galuh deket sama sumur. Nah, sumurnya bisa bikin awet muda jangan-jangan nih Kang? Bisa. Oh. Bisa terus. Iya. Pokoknya membuat air itu buat membuka aura dah. Oh gitu. Aduh, ngomongin aura kayaknya kita harus ke sana ya Sab ya. Harus sih. Apalagi ini abis kesiap kan. Iya. Oke. Kan ini orang. Oke, nih karena kayaknya pembicaraan kita udah mulai seru ya. Selain ada ziarah makom, ada Petilasan Ibu Ratu Galuh, Nyimas Subang Larang, ada sumur juga. Kayaknya biar kalian juga nggak penasaran, kita langsung aja ke sana ya sama Kang Ade. Siap. Iya, tapi di sana aman kan treknya? Aman. Aman. Jangan turun-turun dikit juga. Oh ya, nggak apa-apa. Oke, Olahraga semua kok ini kan. Olahraga tipis-tipis ya. tipis-tipis. Jangan kemana-mana, teman-teman. Teman-teman, kali ini Biankanya diganti ya sama Meihua. Meihua. Soalnya kita rutenya agak berkelok-kelok, nanjak, mudun gitu. Jadi kalau Bianca kan gede gitu. Tapi tadi Bianca tuh pengen cerita ke Dilan. Nanti lah ya kita ini medium. Nah, cuman Dilan ini udah ngegambarin sosok-sosok yang tadi sempet diceritain sama Sabrina, sama Dilan juga. Kita lihat nih gambarnya kayak gimana. Nah, jadi tadi tuh kan aku pernah bilang juga ya tadi pas di pendopo juga kalau misalkan yang aku lihat nih selain dari sosok yang tadi Nyai bilang ada kayak sosok tentara ya yang lari-larian, nggak tahu maksudnya apa, mungkin nanti kita bisa ajak interaksi juga ya. Nah sama yang aku salpok tuh selain tadi sosok yang tentara dan si manis ini, si cantik ini, juga sosok-sosok yang kayak manusia kerdil gitu. Ya manusia kerdil yang pas tadi kita datang tuh di mobil kan aku paling pinggir ya, paling kiri. Nah dia tuh kayak tiba-tiba lari-lari ke arah akar-akar pohon bambu ini nih. Kayak gitu. Nah ini sosoknya ini kurang lebih. Ini sebenarnya lebih dari 3 ya, cuma aku gambarkan yang 3 gitu aja ya. gitu. Nah kalau ini sosok perempuan. Nah ini sosok perempuan yang tadi
masuk. Iya. Yang tadi si cantik yang ngobrol sama Siti tuh. Yang si Siti julid tapi dianya diem aja loh Iya, teman-teman. nah ini sosok si cewek ini nih. Jadi kan kita nanti mau seru-seruan ke makomnya Ibu Ratu Galuh Mangku Alam, ada sumur juga. Nah sekarang sebelumnya mungkin Kak Dilan mau mediumisasi, Kak Sabrina juga silahkan. Siapa tahu ya mewakili pertanyaan-pertanyaan teman-teman. Nyanyi dulu mungkin yang dari tadi kayaknya udah nahan sebenarnya ini. Oh tapi awas nyanyi dulu, kamu kayak nggak gorolong kan? Enggak kayaknya aku di sini aja deh. Ini si anak-anak kecil ini lari-lari. Oh ya udah lari ke bawah tapi. Dari tadi tuh kayak nyanyi udah udah nahan gitu udah. Dilan megangin ya. Iya dong, pegang. Enggak. Stop. Hai. Bisa ngobrol nggak? Ngomongnya bahasa Sunda. Oh bisa ngobrol Sunda ya? Mau apa katanya? Mau kenalan, Kita mau ziarah, terus kenalan. Kamu temennya lobanya? Babaturannya loba? Wah nemu uang. Tapi katanya kalau di sini nggak boleh ya bawa ngambil barang sembarangan. Nggak boleh? Oh nggak boleh katanya. Itu emang kamu tinggal di pohon-pohon bambu? Loba itu tuh. Oh loba banyak katanya ya? Sekampung meureun. Ada berapa tuh kira-kira teman-teman kamu? Bisa ngitung. Tuh bisa ngitung atau naha tuh nagog. Naha. Iku si Tata dicekalan kayak orang lompat. Oh, jadi dipegang sama Nyai Sabrina karena takutnya lari gitu. Geus lila tinggal di dieu can. Seberapa ribu tahun? Rek menta naon? Henteu teu menta naon kenalan we itu jeung babaturan tuh syuting. Dadah heula dadah. Teu bisa dadah. Oh. Apa? Rek nanya ke naon Dilan? Enggak sih, dari tadi maksudnya pas kita datang itu kenapa mereka tiba-tiba kayak lari-larian gitu ke pohon-pohon gitu emang itu kenapa? Kunaon? Apa ngerasa keganggu? Emang ulin. Ulin. Cuma main-main emang aja. main ulin gitu. Kalau banu menta di dia mah. Oh menta naon wae beungharnya. Hayangna naon? Oh gitu. Terus bener eta teh beunghar. Tergantung mere naon. Tergantung mere naon. Jangan-jangan ya temen-temen ya. Ya, Kudu ya. kerja. Ziarah we ieu maka dieu mah. Terus kamu kenal gak sama yang sosok tentara itu? Nggak kenal? Beda meureun. Oh iya, kayaknya sih beda ya. Beda geng. Beda. Sama Jiah kenal tuh Jiah? Teu, Ari jeung Mbah Dalem kenal tuh? Kenal. Sieunnya. Oh, nggak boleh nakal kalau kata Mbah Dalem mah. Gitu. Terus rek naon deui biar heula kita teh penasaran kalau orang teh ka dieu sok menta naon? Eta sok menta nomor Oh minta nomor, ayo yang pernah minta nomor ke Gunung Sindur tahnya Pamali minta nomor. Terus bener diberi nomor? Aya nu dibere aya nu asal we sebut. Dia tengah artieun. Ada yang opat sebutkeun we. Oh, ada yang beneran dikasih, ada yang asal nyebut gitu. Daek we dibobodo ya. Nah, terus kamu sering nggak kayak menampakkan gitu sama penjara yang datang sini? Ayeuna bisa ningali mah ningali. Oh. Jadi beberapa orang yang emang bisa ngelihat itu sering ngelihat penampakan gitu ya, nunjukin. Kenapa? Ada siapa di belakang? Saha? Tentara. Oh, tentara. Cenah. Terus lamun jelmana menang nomor mere naon? Paling ge endog muntah kopi. Oh, telur, kopi katanya gitu. Pernah Aya babaturan nu dicokot oge. Oh, dicokot naon? Dicokot dibawa. Babaturan saha? Babaturan urang. Oh, ada temennya juga yang dibawa gitu. Tanangan duit balik dari ka dieu. Oh, kalau nyari uang balik lagi ke sini. Tapi sok ikut sholat teh, ikut doa teh jeung nu ziarah ka dieu.
Ente. Entenya kamu matara ngadoanya. Itu ke Akang Kuncen kenal tuh? Nyaho eta. Hmm? Nyaho ti leutik di dieu. Nyaho teh leutik kenal. Sieun ya ka Mbah Dalem mah sieun ya. Heeh. Dicarekan. Sieun dicarekan cenah dimarahin kalau bandel mah teu meunang gitu. Nya geus atuh pesen-pesen teu maneh? Mau merena naon ieu teh? Gak akan ngasih apa-apa ini teh. Emang kenapa kalau ditanya? Naon? Yang kayak dibere rokok lah nya sabatang, oke? Sok ngerokok. Naon we? Ya udah sok. Hah? Aya pesen teh ka Kuncen atuh si Akuncen nanya, Ade. Naon nya? Naon? Ah henteu. Nah, Kali henteu. itu mentanan ka urang. Oh, ka Mbah Jampang. Heeh atuh. Mbah Dalem, heeh. Lain menta pesen, rek pesen naon? Pesen-pesen. Eueuh. Henteu. Ieu mah budak leutik, anak kecil ieu mah kan. Heeh. Sok jahil teh. Pesen-pesen. Untung ke dicarekan. Oh, nggak boleh. Nanti dimarahin. Ya udah sok tah, rokokna ditaro di dieu nya, nuhun. Wah, Kalau nggak dipegangin lari gua. Jangan dah, Pegel. aduh. Ngeri ya. ya. Kayaknya udah ada yang nungguin Dilan. Tapi aku di nanya. belakang sih sebenarnya. Nanya dulu ada yang bisa megang Dilan teu? Kira-kira mijah teu? Kayaknya sih enggak ya. Nu bener. Iya, kayaknya sih aing enggak, mah. Kak. Kita nggak tahu kalau Orang misalkan. leles kan ya? Tapi ya semoga aja enggak berontak apapun gitu. Tapi kalau dilihat sih Kalem ya. Kak itu suaranya doang yang anak kecil tau. Ya, Emang- mukanya kolot Iya, ya. benar. Oh, oh, oh. Jadi Terus kalau ininya misalkan- bongkok gitu. Benar. Mm-mm. Dan Kolot. telinganya Panjang. iya, panjang-panjang. Sakit Sakit itu mah. Gimana tuh Energinya tadi? Gitu ya. Sakit. Iya. Sakit Energinya nggak? tuh Gimana? nggak enak. Lebih nggak enak dari Siti. Karena Siti udah kenal kali. Iya kan. Heeh. Mau minum heula? Minum dulu, Kak. Nggak usah. Sebentar. Mungkin kita coba. Kita coba medium sama Bapak tentara yang udah bersedia untuk divideokan. Assalamualaikum. Hah? Bas. Waduh, iya mah ngomongnya bahasa Jepang. Bas mamori. Oh, naon hartina nya? Bas mamori. Ya. Halo, bisa bahasa Indonesia? Bisa. Kamu tentara Jepang? Ya, Kenapa ada di sini? saya sudah lama berada di sini. Oh, udah lama ada di sini. Kamu kenapa ketembak? Enggak. Terus? Nembak-nembak orang. Nembak-nembak orang Indonesia? Menghalangi. Oh, yang menghalangi. Kamu Tidak ngejar-ngejar. sejalan. Dia ngejar-ngejar orang tau kan di sini. Kamu ngejar-ngejar orang di sini. Hai. Oh, ngejar-ngejar orang. Terus kenapa kamu masih ada di sini? Di Gunung Sindur? Saya sudah lama tinggal di sini. Sudah. Ini menjadi tempat saya. Oh, ini jadi tempat kamu. Khusus di bagian sini tempatnya. Di mana? Oh, di bawah juga. Nama kamu siapa? Kenapa nggak mau ngasih nama? Tidak boleh. Oh, nggak mau dipanggil-panggil orang. Sekarang masih mau ngejahatin orang. Saya hanya menunjukkan kepada orang-orang. Oh, hanya menunjukkan kepada orang-orang bahwa kamu ada. Nah, kamu dulu matinya di sini. Dia apa? Ditembak. Sama orang mana? Saya Oh, sekutu. Terus kamu diusir, mati di sini, di situ, ngegelinting-gelinting gitu.
Dulu zaman kamu di sini kayak gimana? Semua tempat masih banyak pohon-pohon rindang. Masih banyak pohon-pohon rindang. Makam udah ada? Makam Mbah Dalem udah ada? Belum. Berarti kamu dulu banget. Terus ada pesan-pesan nggak yang mau kamu sampaikan? Nggak ada. Jadi sampai sekarang kamu masih kayak dulu sama, masih gentayangan gitu. Suka gangguin orang? Ada beberapa di sini yang sering melihat saya. Oh, ada beberapa yang sering lihat. Terus? Ya udah. Udah itu aja yang mau kamu sampaikan. Ya udah, nggak apa-apa kan gambarnya kita up. Gambarnya ke teman-teman. Ya udah. Bye-bye. Nah, itu Jepang teh. Galak banget. Ya, dia sih dari bawaannya dia emang agak tegas dan sedikit negatif juga Kak, karena memang agak mengganggu juga ya, agak jahil juga gitu kalau misalnya sama beberapa orang yang mungkin memang datang sini atau di daerah depan atau di belakang tuh dia sering nunjukin. Yeah. Makanya tadi kan dia seliweran terus ya, sampai akhirnya digambar. Tapi kayaknya dia kan pengen masuk di gambar. Si yang tadi yang kerdil-kerdil juga itu emang sengaja pengen nunjukin eksistensi kali ya. Kayak ini gue tuh ada gitu loh di sini. Kayak gitu. Terus nantangin minta apa gitu. Minta apa, cenata, siapa yang suka minta-minta nomor, nggak boleh dicarekan kumbah dalam sih ya. Iya, karena ditambah mungkin gini, di sini juga belum yang terlalu banyak orang yang tahu gitu, banyak yang datang ke sini, jadi energi mereka atau eksistensi mereka jadi masih besar gitu Kak. Masih besar, iya betul. Gimana, capek? Tapi gambarin dulu deh. Gambarin dulu dianya tadi kayak gimana? Yang mana Kak? Yang si Jepang, biar teman-teman tahu tuh kayak gimana orangnya, si tentaranya pas masuk ke badannya Dilan tuh gambarannya dia tuh kayak gimana? Yang pasti sih apa gimana? Kalau misalkan dari sosoknya sendiri dia nggak yang terlalu tinggi ya, karena yang aku lihat tuh dia masih Asia ya, jadi masih berdekatan kayak sosok-sosok Indonesia lah, pribumi gimana sih tinggi badannya juga dari posturnya, cuma mungkin dari bawaannya memang dia kayak tegas gitu, dari raut wajahnya juga dia nggak ada senyum-senyumnya atau gimana, kayak kayak marah gitu. Oh, kayak marah. Sambil kayak megang-megang senjata gitu sih. Lagi ngejar siapa emangnya? Kenapa? Tadi dia lagi kelihatan nggak kebayang ngejar siapa? Yang aku lihat sih tadi memang ada beberapa yang kayak lari-lari yang dia kejar. Cuma dia kayaknya mungkin yang tadi dibilang sama sosok ini sekutunya dia gitu. Tapi yang aku lihat sih ada juga beberapa yang kayak dari kalau kasarnya pribumi. Bukan dari pribumi Kak. Dari misalkan sesama tentara gimana sih? Sesama iya. Sesama prajurit gitu. Oh, jadi masih sama sebenarnya mungkin sama dia. Ada yang berselisih antara yang mereka dulunya atau kayak gimana gitu sih. Sambil kita ke Ibu Ratu Galuh, sebenarnya di bawah ada sosok yang pengen banget diajak medium. Putri cantik, bawahnya ular. Ya, tapi kita tanya dulu nih energinya, nanya dulu, nanti izin dulu sama Ibu Ratu Galuh ya. Nah itu kan mungkin beliau bisa ngasih wejangan gitu ya, harus apa yang dilakuin, apa yang nggak boleh dilakuin di tempat ini, sejarahnya tempat ini itu kayak gimana gitu. Tapi nanti kita lihat aja dulu bisa apa enggak ya, teman-teman jangan kemana-mana.
Oke teman-teman, kita udah sama Kang Ade lagi ya, Kang Ade. Sekarang kita mau menuju ke lokasi mana? Mbah Buyut Arya, Mbah Buyut Arya. Hah? Mbah Raden Arya, Mbah Buyut Arya. Mbah Buyut Arya. Tulisan Ibu Ratu Galuh. Di Ibu Ratu Galuh. Nah, tapi sebelumnya kita bawa kembang, dupa dan Sama juga kelapa. Hijau. Iya, dupa cikundul. Mau beli dupa ke Boneka Friharun ya. Oke, mangga Kang. Ini lumayan treknya ya Kang ya. Lumayan terjal. Bismillahirrahmanirrahim.